Shalom Oma Opa, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya Opa, Oma sehat sehingga boleh menyaksikan acara ibadah pada siang hari ini. Terus terang saya merasa rindu bertemu dengan Oma Opa untuk beribadah seperti yang dulu kita laksanakan. Tapi karena dengan COVID ini kita tidak bersebut secara langsung, tapi saya yakin dan percaya bahwa ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah ibadah kita ini boleh mendatangkan damai sejahtera bagi hidup Oma Opa dan bagi hidup saya juga. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan pada siang hari ini, di mana kami boleh berkumpul dalam acara ibadah online lansia ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami yakin dan percaya bahwa ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah setiap kami yang boleh menyaksikan acara ibadah ini, walaupun dengan online ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati pelayan firman yang akan membawakan firman pada siang hari ini. Biarlah apa yang diucapkan seturut dekat kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, teguhkanlah iman dan percaya kami, walaupun apa yang ada tantangan dan rintangan di hidup kami. Kiranya kami boleh melawan semua tantangan itu dan berhasil dengan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, biar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna. Kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Mazmur pada saat ini diambil dari Mazmur 100. Dengan perikop, pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
Oma dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah 4 bulan kita tidak bertemu oleh karena pandemi COVID-19. Tapi oleh kasih setia Tuhan, kita bisa bertemu di ibadah Kul Jati Asih yang oleh pengurus Komisi Usia Lanjut berusaha supaya kita beribadah via online. Hari ini sudah keempat kali kita beribadah via online. Adapun firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 9, Mazmur 136 ayat 1 sampai 9. Mari kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk pemberitaan firman untuk kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Khalik langit dan bumi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami lansia GKI Jati Asih untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan. Siramilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami baca, renungkan pada hari ini dapat kami pergunakan dalam hidup kami hari lepas hari. Terlebih hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak punya kemampuan untuk menyampaikan firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan tolong, berkati Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang memimpin hamba-Mu ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma, firman Tuhan bagi kita hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Alkitab buat kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, membaca, dan terlebih melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Opa Oma, tema renungan kita hari ini dari seksi kerohanian, menggunakan waktu untuk bersyukur. Sekali lagi Opa Oma, menggunakan waktu untuk bersyukur. Jika ada pertanyaan, kapan orang mengucap syukur? Maka banyak orang yang akan memberi jawaban. Ada yang mengatakan saat pekerjaan diberkati Tuhan, saat kelahiran anak, saat pernikahan, anak-anak naik kelas, wisuda, sembuh dari sakit penyakit, dapat pekerjaan baru atau naik pangkat, dan banyak lagi ya Pak Oma. Tetapi semua ini digolongkan pengucapan syukur
yang berhubungan dengan kebahagiaan seseorang. Dan ini boleh dan memang harus mengucap syukur. Hal ini tidak salah. Tetapi sekarang bila kondisi kita dalam keadaan sangat memprihatinkan, misalnya sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, gagal dalam studi, di PHK, gagal dalam membina rumah tangga, anak atau cucu terlibat narkoba atau pergaulan bebas, dan banyak lagi. Apakah kita perlu mengucap syukur? Itu berarti ucapan syukur dinyatakan bukan hanya saat-saat bahagia, tetapi juga dikala kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebagai umat Tuhan, kita semua dipanggil untuk mengucap syukur. Tuhan bahkan dalam firman-Nya 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Dalam bacaan kita hari ini, Mazmur 136 ayat 1 sampai 9 mengajak kita untuk mengucap syukur dalam banyak hal. Mensyukuri penyertaan Allah untuk umatnya di masa lalu. Opa-oma tahu kan perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Betapa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi mereka. Kita juga ikut mensyukurinya karena melalui umat Israel ini Tuhan mengutus Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan kekal dan damai sejahtera yang kita rasakan hari lepas hari. Pemazmur juga mengajak kita untuk karya Tuhan yang luar biasa berupa alam semesta. Kita hidup di alam yang sama. Kita bisa menyaksikan kebesaran dan keindahan alam semesta. Kita bersyukur karena Tuhan menjadikan langit dengan kebijaksanaan, meletakkan bumi pada tempatnya yang sempurna. Kita juga bersyukur ketika melihat matahari, bulan, dan bintang. Masing-masing benda langit ini memiliki tempat, waktu, dan fungsi yang berbeda-beda. Tuhan yang mengaturnya dengan bijaksana dan sempurna. Luar biasa opa-oma, dengan menyaksikan semua ini, siapa yang tidak tergerak hatinya untuk mengucap syukur? Opa-oma, semua ungkapan bersyukur tidak pernah terlepas dari sikap atau tindakan yang dinamis atau aktif bekerja. Ucapan syukur bukanlah pujian yang hampa tanpa dorongan kasih dan kerelaan. Ucapan syukur bukanlah lekuk-lekuk atau hiasan bibir untuk mempersona hati Tuhan. Ucapan syukur yang sesungguhnya adalah respon pengertian kita yang benar-benar untuk tidak menuntut Allah untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi merupakan upaya kita untuk menyampaikan kasih, melayani, dan bekerja untuk Tuhan. Bukti kita senantiasa bersyukur, kerelaan hati yang setiap hari terus bergiat melayani Tuhan, memiliki semangat yang terus berkobar, merespon panggilannya, dan tak mudah patah semangat ketika kondisi kurang mendukung.
tanda kita bersyukur adalah dengan kesetiaan memberikan hidup kepada Tuhan dengan hati yang penuh kasih. Kualitas ucapan syukur kita kepada Allah adalah tercermin dari berapa banyak yang sanggup kita berikan kepada Tuhan, bukan berapa banyak yang kita dapatkan atau tuntut dari Allah. Opa, oma, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita yang sudah lansia ini sudah melakukannya? Sebagai opa, oma, eyang kung, eyang ti, opung boru, opung doli, yang sudah banyak makan asam garam di dalam kehidupan ini, waktu yang panjang, lama yang kita lalui akan menjadi sangat indah bila kita gunakan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sesulit apapun yang kita hadapi, tenaga, pikiran, sakit, penyakit, materi, dan lain sebagainya, opa oma tetaplah bersyukur. Ada banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari yang seyogyanya kita mengucap syukur. Kita masih hidup sampai hari ini. Kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Kita masih diberi kesehatan yang baik, walaupun selama COVID pandemi 19 ini lansia dilarang untuk keluar rumah. Lebih baik tinggal di rumah saja. Kenapa bisa begitu, opa oma? Kenapa beda dengan yang masih muda? Kalau yang masih muda, hormon-hormon tubuh mereka, daya tahan tubuh mereka masih stabil, kuat. Tapi kalau kita sudah lansia karena faktor umur, hormon-hormon kita sudah tidak berfungsi lagi. Jadi kalau ada sakit penyakit, gampang kita diserang oleh kuman, virus, dan lain sebagainya. Itulah alasan pemerintah kenapa kita tidak boleh keluar rumah. Lansia dan anak-anak lebih baik di rumah saja, apalagi ke mall. Opa oma, kita juga bersyukur untuk keluarga tidak didampingi oleh anak-anak, cucu-cucu kita. Kita juga bersyukur punya teman-teman lama maupun baru. Selama ini kita mendengar sebelum kejadian COVID-19 ini, teman-teman kita pergi keluar kita, opa-opa, oma-oma, ada yang reuni SMA, ada yang reuni teman-teman kantor. Itu adalah kasih karunia Tuhan untuk kita semuanya. Kita bisa menikmati itu semuanya, opa oma, oleh karena kasih Tuhan kepada kita. Dan oleh karena itu, marilah kita mensyukuri semuanya ini, karena kasih setia Tuhan untuk kita selama-lamanya. Opa oma, saya akan memberikan satu kesaksian di dalam menyaksikan bahwa kasih Allah untuk selama-lamanya. Waktu itu saya masih kelas 6 SD, dan selama bertahun-tahun adegan yang sama terjadi tiap hari. Ayah mengantar saya ke sekolah, lalu beliau berkata, "Belajar yang rajin ya nak, ayah sayang kamu." Namun jawaban saya hanyalah, "Dah." Saya pergi sambil membanting pintu mobil dan berlari ke gerbang sekolah. Padahal waktu itu saya lagi tidak marah atau mengabaikan bapak saya. Saya hanya terlalu sibuk dengan pikiran saya sendiri, sehingga tidak menyimak kata-kata dari ayah saya. Meski demikian, ayah tetap menyayangi saya. Ada kalanya
menganggap kasih ayah sebagai hal yang biasa saja. Sekarang juga ada kalanya saya memperlakukan kasih Bapa Surgawi semangat ketika kondisi kurang mendukung. Sekarang ada kalanya saya juga memperlakukan kasih Bapa Surgawi dengan cara yang sama. Saya lupa mendengarkan firman Allah dan menanggapinya melalui firman-Nya. Saya lupa mengucap syukur dan berdoa. Namun saya tahu bahwa kasih setia Allah kepada saya tetap teguh. Itulah landasan pasti seluruh kehidupan saya. Opa Oma, itulah kita para lansia. Bahkan lebih daripada itu kasih setia Bapa kepada kita. Jika orientasi kehidupan kita adalah Tuhan, tidak akan pernah kita mampu menahan ucapan syukur kepadanya. Karena dialah kita ada, oleh dialah kita dicinta, kepada dia sajalah kita menyembah dan mengucap syukur. Opa Oma, marilah kita menggunakan waktu yang masih ada untuk mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Opa Oma, untuk menutup firman Tuhan untuk kita hari ini, saya akan menyampaikan satu kesaksian pujian yang berjudul Ku Bersyukur.
yang kuperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Saat ku datang dan berdoa padanya, yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa selalu ada denganmu, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Sebagai persembahan yang berarti bagimu, tak ada sesuatu yang dapat aku berikan. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Untuk melayani-Mu. Opa Oma, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa yang Maha Kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menanamkannya di dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman-Mu kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini juga Tuhan kami bawa di hadapan Tuhan saudara-saudara kami, opa oma yang dalam keadaan kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit. Kami membawa Bapak Evert Palengkahu, Bapak Opa Edi Mulyono, Oma Lauren, Oma Sumartini,
Bapak Hasudungan Tambunan, Ibu Tiominar, Bapak Hendrik, Ibu Berliana, Saudara Evan, Oma Retno Taloka. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati mereka, dengarkan semua keluhan mereka Tuhan, jamah Tuhan, berkati obat-obat, minuman dan makanan mereka yang mereka konsumsi. Biarlah semuanya itu menjadi saluran berkat Tuhan untuk proses kesembuhan dan pemulihan mereka. Juga Tuhan, kami berdoa untuk opa oma yang berulang tahun. Kami serahkan mereka semuanya di dalam tangan-Mu. Berkati mereka Tuhan, dengan bertambahnya umur, bertambah juga kesukaan mereka untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan terlebih memuji dan bersyukur kepada-Mu. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk Pendeta Sani Tuhan, yang boleh merayakan ulang tahunnya pada tanggal 21. Kiranya Tuhan berkati, berikan semangat kepadanya Tuhan di dalam melayani jemaah di GKI Jati Asih. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Terima kasih Bapa yang di surga. Secara khusus kami juga berdoa untuk Ibu Rosna yang beberapa hari yang lalu orang tuanya opa dipanggil oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada Ibu Rosna, ketabahan di dalam menghadapi peristiwa ini. Biarlah ini menjadi mereka lebih tahu bahwa Tuhan lebih berhak untuk memanggil kembali orang tua mereka. Juga Tuhan, kami berdoa untuk lingkungan gereja Jati Asih ini di dalam mengembangkan pembangunan Tuhan. Kami memerlukan dana. Kiranya Tuhan membukakan pintu rezeki bagi GKI Jati Asih Tuhan, supaya apa yang kami rencanakan bisa terwujud dengan baik. Juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak cucu-cucu kami yang sedang dalam pendidikan, walaupun via online Tuhan. Kami yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti anak-anak kami akan memperoleh kesuksesan. Terima kasih Tuhan, banyak sekali yang kami mohon kepadamu. Tapi Tuhan yang terbaik, apa yang terbaik untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, kami wujudkan doa syafaat kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah karunia seperti di surga, demikian juga di bumi. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih.